Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. izin eh ada tugas dari guru penggerak untuk kita berdiskusi terkait dengan materi pengambilan keputusan yaitu terkait bahwa secara garis besar pengambilan keputusan itu ada dilema etika dan juga dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini Pak Budi Setiawan selaku Kepala SMK Negeri 1 Kebonsari, yang terjadi di sekolah Pak Budi seperti apa terkait dengan dilema etika dan bujukan moral? Oke, jadi bagaimana Pak Budi dapat mengidentifikasi kasus ini masuk di dalam dilema etika, kasus ini masuk di dalam bujukan moral begitu? Ya, gitu ya. Jadi gini, pada prinsipnya antara dilema etika sama bujukan moral itu beda-beda tipis ya. Iya, betul. Lebih-lebih pada saat kita menghadapi satu permasalahan atau satu problem di sekolah, di mana khususnya untuk dilema etika ini yang menjadikan kadang-kadang satu problem dilematis. Dalam artian dilematis, di mana dari pihak kepala sekolah selaku penanggung jawab, selaku pengambil keputusan final, itu membutuhkan beberapa tahapan-tahapan sebelum mengambil satu keputusan final. Iya, sip. Ya ini, nah lebih-lebih kalau itu dilema etika, di mana pada problem itu paling tidak kita harus memahami dulu di mana situasi yang bertentangan di situ secara kasat mata terlihat bahwasanya dilema atau problem yang ada itu semua terlihat benar. Iya, ya dari terlihat benar, baik itu dari mungkin dari regulasi, dari kacamata pemahaman umum benar, sehingga sebelum kita mengambil satu langkah-langkah yang konkret untuk membuat satu keputusan atau sikap, maka paling tidak kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu siapa saja yang bermasalah dalam konflik bersangkutan, kalau itu sebagai satu bentuk permasalahan. Ya, siap. Personalnya kita harus tahu. Ya, betul. Nah, setelah personalnya kita tahu, baru kita mencari bukti-bukti atau fakta-fakta pendukung. Mungkin bisa dengan cara wawancara, memanggil personal-personal yang sudah kita ketahui siapa yang terlibat secara langsung ataupun yang tidak terlibat secara langsung. Di situ kita menggali satu fakta, ya, satu bukti, baik bukti itu lewat wawancara ataupun dari masukan beberapa guru-guru senior. Nah, setelah kita memahami itu, kita tahu personalnya, kita sudah dapatkan bukti-bukti atau fakta-fakta, maka langkah berikutnya baru kita menguji mana tuh untuk yang betul-betul relevan dengan permasalahan itu, yang mengarah pada problem itu, dan baru kita membuat satu bentuk garis, yang benar ini, yang salah ini. Dalam artian kata, benar itu harus kita melihat apakah permasalahan itu sampai menyangkut aspek yang lebih tinggi, aspek hukum misalnya. Kalau aspek hukum jelas itu akan muncul istilah benar salah. Tapi kalau itu sudah sebatas pelanggaran, mungkin pelanggaran kode etik sebagai seorang guru, ya dalam hal ini guru ataupun tenaga kependidikan, ya, ataupun sebatas melanggar satu bentuk peraturan, maka di situ akan berbeda dalam sisi kita menangani problem. Nah, dengan gambaran-gambaran ini, maka sekolah akan bisa membuat satu garis yang tegas. Apakah permasalahan ini menyangkut masyarakat luas, menyangkut rasa keadilan dari personal, ataukah menyangkut daripada satu bentuk
loyalitas pada lembaga. Nah, setelah semua terkumpul menjadi satu bagian utuh, baru kita membuat satu langkah, satu sikap, membuat satu keputusan dari beberapa Oke. tahapan-tahapan yang dilakukan. Oke. Meskipun tidak kalah pentingnya dalam Oke. sisi kita mengambil keputusan, kita Mm-mm. juga harus membuat satu bentuk frame. Apakah kita melihatnya itu dalam sisi bingkai kepentingan sekolah, Mm-mm. ataukah bingkai kepentingan daripada personal. Nah, Oke. ini mungkin dalam sisi mengambil satu keputusan yang Oke. saat kita menghadapi situasi dilema etika. Dilema Begitu, Pak etika. Arif. Oh, oke, siap. Oke, berarti kita sudah masuk di pertanyaan kedua tadi terkait dengan dilema Iya, etika. Bagaimana ketika ada dua buah kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai benar, artinya benar iya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka dari kedua itu mana yang didahulukan? iya. Nah, betul. Dalam hal ini, orientasi daripada kepala sekolah bisa jadi hampir semua sama. Iya. Kepentingan lembaga di atas segalanya. Oh, gitu. Dan Siap. kepentingan lembaga itu tegak lurus dengan peraturan yang berlaku untuk khususnya di lingkup dunia pendidikan. Oke. Jadi baku itu. Baru kepentingan yang kedua menginjak pada kepentingan pelanggan kita atau siswa. Betul. Nih, itu Siap. Pak Arif. Oke. Oke. Tadi apakah tadi yang sudah disampaikan di awal itu sudah bisa mencakup langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Pak Budi lakukan begitu terkait menangani permasalahan yang ada di sekolah? Sudah masuk nggih? Maksudnya? Yang tadi Ya di sudah. awal disampaikan itu berarti sudah masuk di langkah-langkah yang setiap hari atau setiap saat dilakukan Pak Budi ketika menghadapi masalah gitu nggih? Menyelesaikan masalah begitu. Ya, tapi perlu juga ada satu pemahaman bersama bahwasannya kita harus mengingat bahwasanya di sekolah itu Ya. ada pembantu kepala sekolah Oh atau gitu. wakasek. Ya, Kalau siap. tadi saya sebutkan, bagaimana kita menggali satu bentuk fakta dari lingkungan yang ada di sekolah, salah satunya dari wakasek, Oh sehingga gitu. saat sekolah, tanda petik di sini kepala sekolah dengan wakasek mengambil keputusan itu dalam bentuk forum komunikasi dalam artian bermusyawarah. Oh ya, Dari siap. situ yang terbaik yang akan kita pakai, tetapi terbaik dalam artian di sini, terbaik harus tetap tegak lurus dengan regulasi yang Regulasi. berlaku. Oh gitu. Iya. Ya, siap. Terus kemudian tadi sudah kita masuk ke kasus dilema etika. Nah, menurut Pak Budi, hal apa saja yang selama ini menurut Pak Budi efektif untuk pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang pernah dihadapi? Saat sekolah ada problem atau ada situasi dilema etika, yang jelas tahapan tadi sudah saya sampaikan. Ya, artinya tahapan step by stepnya, langkah-langkah yang harus diambil. Betul. Dan yang tidak kalah pentingnya, saat pengambilan keputusan itu sudah baku, didasarkan pada Regulasi. runtutan daripada proses yang tadi, maka untuk personal-personal yang teridentifikasi dalam kasus itu akan duduk bersama dengan tim sekolah, maka di situ akan diambil satu keputusan atau memberikan satu keputusan. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya demikian. Sementara untuk proses memberikan satu sikap atau keputusan sekolah, maka beliau-beliau yang langsung bersinggungan dengan masalah itu akan kita hadirkan dalam forum terbatas. Oh gitu, siap. Oke. Terus begini Pak Budi, kalau tadi efektivitasnya sesuai dengan prosedur, kemudian melibatkan semua yang berkepentingan. Nah sekarang apakah ada tantangan? Nah, atau hal-hal apa saja yang menurut Pak Budi menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema-dilema etika itu? Apakah mungkin pakewuh atau apa bentuknya begitu? Nah itu apakah ada tantangan-tantangan seperti itu? Okay. Ya pada dasarnya kepala sekolah ya tetap mempunyai yang namanya
ewoh pakewoh karena apa? Kebersamaan di lingkup keseharian ini Nggih. yang menjadikan kadang-kadang menjadi satu bentuk kendala tersendiri. Iya, Dalam betul. artian kendala apa? Kita tidak bisa melepaskan diri selaku personal yang mempunyai kultur Jawa. Ya, Iya, kultur betul. Jawa artinya apa? Ewo pekewo itu kadang-kadang di pada posisi yang lebih tinggi kadang-kadang. Iya. Makanya saat kita melakukan prinsip penyelesaian, maka kita akan, saya sampaikan tadi, kita akan berpikir apakah kita harus berbasis hasil akhir yang terbaik apa, Iya, betul. ataukah kita harus berbasis peraturan, Betul. ataukah berbasis pada rasa peduli. Nah, nggih. Nah, dari ini sebelum kita mengambil sikap, maka kita akan melihat apa permasalahan-permasalahan yang muncul. Heeh, Kalau heeh. itu Nggih. sudah menyangkut pada permasalahan yang berat, Mhm. ya maka mau nggak mau harus tetap berbasis pada peraturan. Peraturan. Oh, gitu. Siap. Iya, tapi kalau itu masih dalam artian permasalahan yang ringan, hanya personal-personal tertentu yang notabene kita dudukkan bersama bisa saling memahami, maka kita akan melihat pada basis hasil akhir. Semua untuk kebaikan, menjunjung tinggi daripada apa? Tujuan akhir di sekolah, tujuan akhir di pendidikan. Oh, gitu. Nah ini jadi kita harus apa? Memilah-milah dulu. Iya, iya, iya. Apakah kita mengedepankan peraturan dulu, Heeh. ataukah mengedepankan daripada hasil akhir, Iya. atau justru berbasis rasa peduli. Oh, Tapi apa? Melihat pada sisi permasalahan yang persoalan. ada. Oh, gitu. Berarti Ini, berdasarkan persoalannya, kadar persoalannya iya, sejauh mana. Oh, gitu. betul. Siap. Terus kalau tadi muncul ewuh pakewuh biasanya penyelesaiannya seperti apa? Kembali ke regulasi tadi nggih? Gini, iya, gini, Oh. ewoh pekewoh itu muncul manakala kepala sekolah itu langsung harus membuat satu keputusan dalam personal. Tetapi kalau Hmm. itu sudah dalam satu tim, Ya, 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 ya. duduk bersama dalam satu meja, maka ewoh pekewoh itu dengan sendirinya akan menjadi kabur manakala sudah mengarah pada sisi regulasi atau peraturan. Sehingga kalau kita sudah Terminimalisir. mengacu pada peraturan, Mm-mm. maka semuanya itu hak kewajiban adalah sama. Ya, betul. Setuju. Oke. Oke. Terus kemudian Iya, Pak Budi, apakah Pak Budi mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah eh, langsung menyampaikannya atau menyelesaikannya di tempat, ataukah ada penjadwalan kapan ini diselesaikan dan mungkin bentuk atau prosedur yang akan dilakukan seperti apa Pak Budi? Misalkan ini gini pada ada kasus prinsipnya, ini, terus kemudian wah ini kira-kira dijadwalkan kapan, atau mungkin perlu dilakukan di tempat, atau mungkin di ruangan kepala sekolah aja, atau di mana begitu. Nah, prosedurnya seperti apa? gini, saat ada, kalau dikatakan saat ada satu bentuk situasi dilema etika atau Nggih. problem dilema etika, Nggih. dikatakan saat ada berarti tidak mungkin bisa terjadwal. Oh iya, siap. Artinya apa? Penyelesaian juga pada saat muncul permasalahan. Iya. Muncul permasalahan. Nah, Nggih. kalau sudah muncul permasalahan, maka step by step-nya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, permasalahan tersebut diselesaikan di mana? Dalam artian diselesaikan tempat ya. Tempat ya. Tempatnya otomatis akan di area ruang kepala sekolah. Sebab secara tidak langsung, ruang kepala sekolah itu sebagai simbol tegak lurusnya regulasi di dunia pendidikan. Oh ya, siap. Ini jadi gitu. Jadi kalau dikatakan terjadwal bagaimana? Dalam artian terjadwal itu sebetulnya bukan sebagai bentuk karena adanya dilema etika, tetapi hanya sebagai satu proses untuk apa? Penekanan atau sebagai bentuk pembinaan, justru jangan sampai muncul
Dilema. dilema etika di sekolah. Oh gitu. Itu lewat rapat dinas misalnya. Ya siap. Tuh, nggih. Atau mungkin ada jadwal apa itu pertemuan rutin di manajemen apa waka dan lain sebagainya begitu? Kalau jadwal rutin ada. Oh Jadi gitu. pada prinsipnya untuk jadwal rutin itu di Skup Baka, ya kalau di Skup Baka itu 1 bulan sekali. Di Oke, luar siap. konteks ada permasalahan-permasalahan Atau yang tidak bersifat kasuistis gitu saat ya. tidak ada permasalahan, maka secara rutin 1 bulan sekali Oh Wakasek ya. itu untuk mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah. Siap, siap, siap. Terus untuk yang per 2 bulan, itu untuk SMK Kebonsari itu ada grup yang ada satu lingkup yang namanya Punggawa. Di mana Punggawa itu terdiri dari Wakasek, kepala kompetensi kalian, Betul. bendahara BOS, Oh BPOPP, gitu. bendahara BPOPP, bendahara komite, dan KTU. Oh iya. Itu secara rutin per 2 bulan mengadakan pertemuan. Oke. Terjadwal secara rutin. Oke. Di luar konteks adanya satu Ada kasus. permasalahan yang bersifat insidental. Ya, siap. Oke. Oke. eh Ya ini mungkin terkait dengan sebelumnya. Pertanyaan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Budi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika yang terjadi di sekolah? Kalau disebutkan memperlancar, memudahkan satu sikap pengambilan keputusan, itu adalah tim sekolah, Pak Arif. Iya, siap. Tim sekolah dalam tanda petik di sini adalah Wakasek. Betul. Wakil kepala sekolah baik itu dari kesiswaan, kurikulum, hubin ataupun dari pihak sarana prasarana. Tapi itu menjadi bagian R1 kalau di tempat saya R1 atau lingkup untuk skup yang membantu kelancaran berlangsungnya baik itu proses belajar mengajar, ketertiban siswa, hubungan dengan masyarakat, ataupun dalam sisi proses pengadaan pembangunan daripada di sisi sekolah. Termasuk skup manakala ada problem di sekolah. Itu level 1 untuk di SMK 1 Kebonsari. Oke, kemudian yang terakhir Pak Budi, dari tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, menurut Pak Budi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari atau diambil dari pengambilan keputusan yang selama ini terjadi? Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari adanya permasalahan-permasalahan yang mungkin selalu akan muncul adalah satu, bahwasanya betul kepala sekolah itu pengambil keputusan final, tapi kepala sekolah jangan sampai melupakan bahwasannya pemikiran daripada Wakasek itu sangat penting, artinya untuk memberikan satu masukan, satu filter. Sebab keputusan yang sudah diambil itu sangat sulit untuk diadakan satu bentuk revisi kalau itu sudah ada kaitannya dengan problem permasalahan personal. Ya. Ini yang perlu untuk diperhatikan selalu. Ada yang lain mungkin? Atau ini aja untuk ya, tadi? Sementara ini untuk pelajaran mungkin yang sebagai satu masukan untuk Pak Arif, bahwasannya sekali lagi keputusan yang nanti diambil ke depannya sekali lagi harus betul-betul satu keputusan yang baik, tidak sampai merugikan personal, jangan sampai yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Makanya tadi tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan, kumpulkan fakta, kumpulkan data, sehingga di situ nanti akan meminimalisir daripada kesalahan dalam sisi membuat satu keputusan. Saja, terima kasih. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama. Saya masih belajar ini. Mudah-mudahan nanti dilancarkan. Mengganggu waktu panjenengan, saya pikir untuk diskusi kita pada malam hari ini cekap. Terima kasih dan mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.